Salat yang baik itu pasti akan berdampak kepada akhlak. Akhlak yang mulia. Maaf, mata orang yang salat pasti baik. Telinga orang yang salat pasti mendengar yang baik. Tangan orang yang salat mengerjakan yang baik. Kaki orang yang salat akan melangkah kepada yang baik. Apa dalil dari semua ini? Semua perbuatan ibadah puncak tertingginya akhlak. Dalilnya diantaranya buka Quran surah ke-29 ayat ke-45. Al-Ankabut ayat 45. Ibu hafal insyaallah pertengahannya, cuman awalnya aja barangkali yang sering dilupakan. Buktinya gampang. Innas salata tanha. Oh. Itu pertengahannya. Awalnya utlu ma uhya ilaika minal kitab. Tuh, lihat utslu tilawah, Bu. Coba Ibu bandingkan dengan Al-Baqarah 129. Rabbana wab'ats fihim rasulan minhum yatslu alaihim ayatika. Yatslu itu baca, pelajari. Perintahnya utslu. Sebelum Anda sholat, baca dulu, pelajari dulu, lihat keterangan yang bersumber dari Nabi. Utslu, watslu, utslu. Lihat ayatnya, lihat keterangannya. Ada kan? Terus utslu ma uhya ilaika minal kitab. Kitab ada lagi disebutkan. Ya, Rabbana wab'ats fihim rasulan minhum yatslu utslu. Yatslu alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitab. Kitab disebutkan lagi. Utslu ma uhya ilaika minal kitab. Kata Al-Qur'an, ibu sebelum sholat jangan tergesa-gesa untuk sholat. Keluarkan dulu semua tuntunan dari Nabi bagaimana cara sholat yang baik. Pahami bacaannya. Utslu itu punya 3 arti dari kata tilawah. Utslu dari kata tilawah punya 3 arti. 1, baca. 2, pahami yang dibaca. 3, amalkan yang dipahami itu. Tilawah namanya. Makanya kalau ada orang baca Quran, supaya kita paham, di sampingnya kan ada yang menerjemahkan kan? Siapa yang menerjemahkan itu? Sari tilawah. Sebetulnya orang Arab itu tidak mengenal sari, kenalnya tilawah. Tilawah. Cuman mungkin di Indonesia yang pertama kali tilawah itu Bu Sari. Makanya disebut sari tilawah. Ya, coba kalau Adi, mungkin Adi tilawah gitu ya. Atau Daan tilawah gitu. Bisa. Ya. Jadi enggak, sari tilawah itu sebetulnya tambahan sarinya. Ya, sari tilawah, sarinya itu tambahan. Yang betulnya tilawahnya. Cuman karena mungkin pertama kali yang tilawah Bu Sari, makanya sari tilawah. Tapi poinnya, kenapa ada sari tilawah? Supaya bisa memahamkan kepada kita apa yang dimaksud bacaan tadi. Nah, persis sama dalam sholat. Kata Allah sebelum sholat, baca dulu bacaan sholat. Pahami dulu. Memahami sesuatu disebut fikih namanya. Ini bisa tulis. Fikih. Makanya kalau ibu belajar tentang hukum ibadah, itu pasti semua fikih. Nggak ada tulisan ilmu, fikih. Coba ibu cari ya, buku tentang sholat, pasti judulnya fikih sholat. Tentang zakat, fikih zakat. Tentang haji umrah, fikih haji. Ibu nggak akan temukan buku judulnya ilmu sholat, nggak ada. Ilmu haji nggak ada, yang ada fikih. Apa maksud kalimat fikih ini? Paham. Maksudnya kata Allah, hei engkau, kalau engkau ingin khusyuk dalam sholatmu, ingin nikmat sholatmu, maka pahami bacaan dan gerakan sholat itu. Jangan sampai engkau sholat tapi tidak mengerti yang dibaca. Coba jujur pada diri kita masing-masing ya. Jujur saja. Dari sekian ribuan kali sholat yang kita tunaikan, ruku dan sujud, berapa persen bacaan sholat yang dipahami? Tuh. Katanya ibu pengen khusyuk tapi nggak ngerti yang dilakukan, bagaimana bisa khusyuk? Ruku tapi nggak paham bacaan ruku. Sujud nggak ngerti bacaan sujud, mustahil kita bisa mendapatkan kekhusyuan itu. Nah, ini bagian pertama, utslu ma uhya ilaika minal kitab. Ini kitab ini. Kemudian wa aqimis shalah, setelah paham tadi bacaan gerakannya, tunaikan salat. Ini. Sekarang perhatikan, apa hikmah tertinggi dari salat itu? Teruskan ayatnya. Innas salata tanha 'anil fahsya. Itulah akhlak. Kata Allah, kalau salat seseorang benar, maka ukurannya adalah dia akan terbebas dari perbuatan keji dan mungkar. Di sholat yang ditunaikan dengan benar.
Salat yang ditunaikan dengan benar. Ada alif lamnya, Bu. Ingat ya, ada alif lamnya. Kalau tidak ada alif lamnya, salat itu artinya umum, salatnya bebas. Ibu mau cepat-cepat, mau lambat silahkan, mau khusyuk, mau tidak bebas. Tapi kalau ada alif lamnya disebut alif lam ma'rifah, khusus sesuai ketentuan. Dan semua bacaan salat dalam Al-Quran, semua bacaan salat, kalimat salat dalam Al-Quran yang bermakna ibadah, dari mulai takbir sampai dengan salam, seluruhnya menggunakan alif lam. Kalimat salat pertama Al-Baqarah ayat 3, alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas shalah. Al-Baqarah 43, wa aqimus shalah. 45, wasta'inu bis sabri was shalah. 153, ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis sabri was shalah. 238, hafizu 'alas shalawat. Quran surah ke-11 misalnya ayat 114, aqimis sholata tarafail lail. Quran surah ke-17 ayat ke misalnya 78, aqimis sholata liduluki syamsi. Selalu pakai alif lam. Itu artinya kalau kita sholat mesti benar.